Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang begitu gigihnya mencari satu benda sederhana yang menurut Anda tidak terlalu penting? Ya, seperti itulah kira-kira si perempuan yang dikisahkan dalam kisah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Mencari dengan cermat 1 dari 10 dirham yang hilang. Tentu kita penasaran, kenapa sih sampai sebegitunya perempuan ini mencari? Mari kita ketahui alasannya. Menurut Kamus Alkitab, dirham itu adalah mata uang emas dari Persia yang beratnya kurang lebih 8 gram. Dan juga mata uang perak dari Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. Wah, berarti lumayan berharga juga ya. Sangat jauh dari bayangan orang kalau dirham itu seperti recehan yang dipakai untuk beli sayur atau keperluan sehari-hari yang lewat di depan rumah. Bukan seperti itu rupanya. Dan selain menjadi alat transaksi, dirham di masa Tuhan Yesus hidup digunakan untuk hiasan kepala dari perempuan. Dan biasanya hiasan kepala ini merupakan mas kawin yang diberikan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dan tentunya dengan mengenakan hiasan kepala itu berarti mereka menyatakan diri telah menikah. Ya, sama fungsinya seperti cincin kawin, seperti sekarang ini. Jadi ketika mereka mengenakan hiasan kepala ini, tidak ada laki-laki yang sembarangan mendekati mereka. Nah, semakin kaya orang yang memakai hiasan kepala itu, biasanya makin banyak jumlah dirhamnya. Bisa sampai 100 dirham. Akan tetapi hanya 10 keping yang diceritakan di dalam kisah ini. Itu artinya perempuan ini bukan seorang yang sangat kaya, tetapi juga tidak terlalu miskin. Sehingga kehilangan 1 keping menjadi begitu berarti bagi dirinya. Lalu juga jangan berpikir kalau mencari di rumah saat itu semudah seperti zaman sekarang. Selain belum ada penerangan seperti lampu yang kita miliki saat ini, lantainya pun bukan dari keramik yang bebas debu, melainkan dari tanah. Saudara-saudara bisa bayangkan tingkat kesulitannya, gelap dan kemungkinan tertutup dengan debu tanah. Apalagi kalau masuk ke sela-sela meja atau lemari. Jadi pencarian yang dikisahkan di sini butuh satu perjuangan yang nggak gampang. Apa refleksinya bagi kita semua? Kisah dirham yang hilang ini tidak bisa lepas dari 2 kisah lain yang serupa, yaitu domba yang hilang dan anak yang hilang. Ketiganya menceritakan kasih dan keseriusan Allah untuk mencari manusia yang terhilang. Dan kalau kita cermati, ketiga perumpamaan di Lukas ini dimulai dengan cerita orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sedang bersungut-sungut karena Tuhan Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka nggak suka kalau Tuhan dekat dengan para pendosa. Nah, akan tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan mereka dan menjelaskan dengan 3 perumpamaan ini yang secara berkesinambungan kita bisa baca. Secara prinsip, ketiganya menggambarkan hal yang sama, tetapi secara spesifik ada perbedaan dari ketiganya. Berbeda dengan kisah domba yang hilang dan anak yang hilang, dirham adalah benda yang tidak bisa bergerak, berbeda dengan domba dan manusia. Keping itu tidak berkehendak untuk hidup jauh dari 9 yang lain. Tidak berkeinginan untuk menjauhi 9 yang lain. Tetapi kondisi yang membuatnya seperti itu. Ketidaksengajaan, ketidakberdayaan si keping. Sama seperti manusia yang tanpa daya terhempas keluar komunitasnya. Dan sesungguhnya perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa di antara para pendosa tadi, pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu ada yang mengalami peristiwa seperti itu. Mereka tidak berharap menjadi seperti yang di hadapan mereka, tapi kondisi yang sekitarnya membuatnya seperti itu. Entah apa yang mengakibatkannya demikian, yang pasti mereka tidak menghendaki posisi demikian. Menjadi orang Yahudi, tetapi diasingkan dari komunitasnya.
Di tengah kondisi yang tidak menyenangkan itu, kasih Tuhan yang ajaib dan penuh kasih menggapai mereka yang terbuang dari komunitas. Sehingga bukan hanya merasa dianggap sebagai manusia, tetapi mereka dipulihkan dari perasaan terbuang menjadi manusia yang berharga. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menjadi dirham itu dalam kehidupan ini? Merasa tidak berdaya dan terpisah dari komunitas dan akhirnya menjadi terhilang? Saudara-saudaraku, firman ini adalah kabar baik. Tuhan Sang Pencipta begitu mengasihi dan begitu mengharapkan kita kembali kepadanya. Sama seperti perempuan yang mencari dirham yang hilang itu, demikian juga Tuhan mau mencari kita sampai ke pelosok-pelosok lemari yang sempit, tebalnya debu yang menutup dan gelapnya ruangan yang membatasi jelasnya cara pandang. Begitu pula Tuhan mencari kita. Sungguh indah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jika Tuhan Yesus telah menemukan Anda dan sangat bergembira karenanya, pertanyaannya bagaimana sikap kita menyambut kasih Tuhan yang begitu besar itu? Menutup diri atau membuka diri untuk diubahkan dan menjadi baru. Memasuki Minggu Prapaskah, kita diingatkan bahwa kita layaknya dirham yang hilang. Yang dalam kacamata dunia artinya kita tidak ada apa-apanya, tetapi bagi Tuhan sangat berarti. Ia yang mulia telah turun ke dunia dan mengambil jalan sengsara untuk mencari kita yang terhilang. Sungguh kabar sukacita. Tuhan memberkati kita semua.